Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita membahas tentang adat fikih. Dua kali pertemuan kita membahas tentang adab fikih, yang sebelumnya membahas adab doa. Mudah-mudahan dua-duanya sudah kita amalkan dengan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang adabul kalam. Adabul kalam itu berarti adab etika yang ada hubungannya dengan masalah bicara, ngomong. Nah, nanti gimana etikanya kalau kita bicara, dan termasuk etikanya kalau ada orang yang berbicara. Itu akan kita bahas. Ini perkara semacam ini jarang untuk dibahas di kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kita ini kan kalau ngomong kepada orang kadang-kadang ada pakai etika, atau sebaliknya kita ini ketika ada orang bicara itu sudah tidak ada etika. Nah, sekedar pembukaan sambil menunggu ini. Tadi malam itu kita ngasih kajian. Kitabnya adalah kitab Qasas Sunnah. Ada ibu-ibu yang di belakang. Itu kelambunya dibuka, seret. Yang lain tidak dibuka, Yang dibuka cuma ibu-ibu saja. Orangnya datangnya terlambat. Begitu dia sholat 2 rakaat duduk, mulai sejak datang itu sampai hampir selesai itu ngomong, kita kelihatan dari depan. Ya, sebelumnya ibu yang duduk sebelahnya itu akan mengisi kaji, mengikuti kajian. Begitu orang itu datang lalu ngomong bisa. Saya berhenti. Saya bilang, tolong selanjutnya ditutup aja, biar gak kelihatan dari sini kalau lagi ngecek. Terus ada makhluknya datang ditutup, diingatkan. Nah ini kan hubungannya dengan masalah etika. Ustadznya ngisi materi dengan baik sampai motot-motot menyampaikan materi supaya bisa terpahami, sementara yang di sana ngomong dewi-dewi. Nah itu. Artinya saya cuma bilang ditutup aja lampunya supaya gak kelihatan kalau lagi ngecek. Kalau di sini dibuka semuanya kan nanti kalau ibu ngomong kan kelihatan. Lah itu nanti kita akan bahas. Adabul kalam itu nanti ada hubungannya dengan semacam itu. Terus termasuk
diajak ngomong sama orang jadinya lagi dolanan HP gitu. Sehingga akhirnya ngono kuwi. Ya, diajak ngomong ambek wong jadinya dolanan HP. Ada orang di sini. Oh, tidak ada ya? Tidak ada. Baik, kita akan lanjut. Kalau saya ngaji ini, sing biasa di mulutku dan segera tobat. Etika, karena etika itu penting. Baik, ada bekal. Sebelumnya apa pernah ngaji ada bekal ini? Belum ya. Yang pertama, adab yang paling pertama, etika yang paling pertama itu Allah tatakallama illa bil khairi wa illa fasqut, supaya tidak berbicara, supaya Anda tidak berbicara illa bil khairi, kecuali dengan pembicaraan yang baik. Wa illa fasqut, kalau memang tidak bisa ngomong yang baik, lebih baik maka diamlah. Ini etika paling utama. Non sewu, anggota tubuh yang paling banyak membuat orang itu jatuh ke dalam dosa itu apa? Mulut kan? Nah, mulut itu. Kalau dalam kitab Min Akhlaqis Salaf, ya dulu pernah kita bahas di sini. Abu Bakar As-Siddiq itu suka nomor kerikil ya. Masih ingat Pak hadisnya, riwayatnya di dalam kitab Min Akhlaqis Salaf. Bukan karena Abu Bakar As-Siddiq itu geragas, bukan karena kurang makanan, bukan. Tapi beliau Abu Bakar As-Siddiq itu memasukkan kerikil-kerikil di dalam mulut beliau itu karena ingin menahan supaya mulutnya itu tidak ngomong apa-apa kecuali yang baik. Di dalam riwayat itu Abu Bakar As-Siddiq ini mengeluarkan kerikil-kerikil tersebut itu hanya pas ketika beliau sholat atau pas ketika beliau itu sedang makan. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Coba dengan amati hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang dia itu beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, aw liyasmut, atau hendaklah dia diam. Rasul Muhammad SAW menggandeng antara kata-kata yang baik itu dengan iman. Berarti bagaimana? Orang itu kalau imannya semakin bagus, ya, kalau orang itu imannya semakin bagus, dia akan memilih kata-kata yang baik. Dia akan semakin bisa memilih kata-kata yang baik. Itu. Kalau orang itu imannya semakin tidak bagus, dia juga akan semakin tidak mampu mengendalikan mulutnya dari kata-kata yang tidak baik. Lek wong senengane ngrasani kombon itu imannya sungguh. Kalau ada orang suka membicarakan kejelekan orang, ya itu imannya dia. Rasul mengatakan bahwa kalau orang itu beriman, lah berarti kalau dia itu tidak bisa kita kata yang baik, kan berarti dia tidak beriman sebenarnya sempurna. Nah di sini, jadi masih ingat di dalam Al-Quran itu ada beberapa qaul yang disebutkan, ada qaulan sadida. Apa qaulan sadida? Kalau pemahaman para ulama tafsir, sadida itu kata-kata yang benar, kata-kata yang jujur, tidak ada kedustaan. Itu kata-kata qaulan sadida. Ada yang kedua, ada namanya qaulan ma'rufah. Qaulan ma'rufah, kata-kata yang baik. Yang nomor
ketiga kita kenal namanya kaulan karimah. Ini kaulan karimah ini untuk orang tua terutama. Wala taqul lahuma uffin. Di situ wala tanharhuma. Wa qul lahuma qawlan, di sana ada kata wa qul lahuma qawlan karimah. Kaulan karimah itu berarti kata-kata yang mulia, Bapak. Yang sopan, yang penuh dengan etika, ada unggah-ungguh, itu kaulan karimah. Kalau sama orang tua itu pakai kata-kata gosok kromo. Anak-anak sekarang untuk bisa kromonya ada gitu ya. Saya tanya, mas-masnya di sini kalau ngomong sama ibu bapaknya pakai kromo enggak? Tidak. Pakai kromo. Kromo Inggil apa kromo Madia? Sudah susah sudah sekarang anak kita ngomong kromo sama orang tua. Bapak-bapaknya juga begitu ya. Ya. Pak Ali pakai kromo enggak? Oh enggak ya. Pakai bahasa Inggris ya. Manggil bapaknya saja Ebes, manggil ibunya saja Memes, Masya Allah. Itu bukan kaulan karimah namanya. Kalau sudah kaulan karimah nanti kita kenal namanya kaulan sakilah. Di dalam surah Al-Muzammil, sakilah itu kata-kata yang berbobot. Di dalam konteks sakilah itu bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yahnihi. Di antara bagusnya Islamnya seseorang, dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Berbobot itu termasuk juga yang bermanfaat. Terus kemudian memang ada, kalau bicara tentang masalah agama, ada dalil-dalil yang jelas. Taqilah. Yang nomor 5 kita kenal yang namanya kaulan layyina. Kaulan layyina itu ucapannya, perintahnya Allah kepada Nabi Musa dan Harun ketika akan menemui Fir'aun. Fir'aun laknatullah alaihi itu diktatornya luar biasa, kerasnya luar biasa. Tapi Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh datang ke Fir'aun memakai kata-kata kaulan layyina. Kaulan layyina itu kata-kata yang lemah lembut, Bapak. Nah, kenapa toh Fir'aun yang jelas-jelas juga total, ateis total, itu Nabi Musa sama Nabi Harun disuruh pakai kata-kata yang lemah lembut. Kenapa Pak? Alasannya Pak? Syekh Ahmad Farid itu menjelaskan di antara salah satu sebabnya Nabi Musa itu mulai kecil, mulai krocot, bayek, yang rambut Fir'aun. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu secara isyarat mengingatkan kepada Nabi Musa, bagaimanapun jahatnya dia, wong dia itu ya bapak angkatmu, yang rambut mulai krocot, yang rambut mulai kecil, itulah etika. Itulah etika. Kalau dengan bapak angkat semacam itu, Nabi Musa disuruh kaulan layyina, bagaimana kita itu dengan orang tua kandung? Maka di situ ada nggak boleh kita mengatakan atau itu sudah nggak boleh ya, sudah boleh. Dan juga nggak boleh walatan haruma, nggak boleh. Dan tetap bakullahuma kaulan karimah. Jadi layyina itu lemah lembut. Itu sudah 5. Ada 6 yang namanya kaulan balighah. Kaulan balighah itu berarti kata-kata, ucapan-ucapan yang bisa menyentuh hati, yang bisa menyentuh hati. Bagaimana kita ambil hatinya supaya dia mampu menerima kebenaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang nomor 7 itu ada namanya kaulan maisura. Kaulan maisura itu berarti kata-kata yang mudah untuk dipahami. Nah, 7 hal inilah masuk kategori khairan fayaqul khairan. Dari 7 ini yang sudah dengan amalkan yang mana? Dari 7 ini sudah dengan amalkan yang mana? Kepada orang tua kaulan karimahnya sudah, kaulan layyinanya sudah, kaulan ma'rufahnya sudah, sama orang itu kaulan balighahnya sudah. Cenderung yang muncul dari kata-kata kita
kita itu sering kata-kata yang kasar, yang tidak sopan dan sebagainya. Baik, jadi saya ulang, semakin kuat iman orang, dia akan sanggup untuk memilih kata-kata yang baik. Dia akan semakin bisa menghindari kata-kata yang tidak benar. Makanya ada seorang wanita yang dulu jadinya kan paham ya, orang wanita ini ya. Wanita ini kalau malam hari kan tahajud kan? Masih ingat dari bayar ini Bu Bapak? Kalau malam hari dia tahajud, kalau siang hari puasa sunnah. Tapi kemudian dikatakan oleh para sahabat, wanita ini wakana fi lisaniha syai'un turbijirona. Ada di mulutnya, ada di kalimatnya, ada di kata-katanya itu syai'un turbijirona, yang suka menyakiti tetangganya. Loh, padahal tiap malam tahajud, kalau siang puasa, tapi mulutnya tidak bisa ditoto. Tidak bisa orang Jawa sering itu. Lambe turah. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Wahia finnar, wanita itu ada di dalam neraka. Goro-goro lambe. Ya karena memang itu tadi, bahwa iman itu ya di antara cara mengukurnya iman orang ya bagaimana dia bisa ada. Ibu, penghuni terbanyak di neraka itu wanita. Kenapa? Rasulullah mengatakan wa kuntu ila babinar wa ra'aitu aktsar aliha nisa. Aku berdiri di depan pintu neraka dan aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah an-nisa, wanita. Apa? Di antaranya yaitu karena tidak mampu menjaga lidahnya. Memang manusia itu kalau berkomentar memang luar biasa. Luqman Al-Hakim ingin mengajarkan kepada anaknya bahwa manusia-manusia itu punya komentar itu mesti. Bawa ke pasar. Luqman naik di atas, anaknya nuntun. Orang-orang pun mengatakan, ini bapak yang tidak tahu diri. Bapak yang munggah, anaknya nuntun. Gantian akhirnya, Luqman yang turun, anaknya yang naik. Ngomong lagi mereka, iki anak iki kudu gak sopan, bapak kalau nuntun anaknya naik. Akhirnya dua-duanya naik. Begitu dua-duanya naik, ngomong lagi mereka. Wong keledai siji ditumpaki wong loro, ndak pergi ke hewan. Akhirnya dua-duanya turun lagi, dituntun. Begitu dituntun malah digobrol-gobrol nih, goblok ini. Ya, wong keledai diciptakan untuk dinaiki kok kayak dituntun. Nah ini kalau piye masyarakat orang. Ya itulah kadang-kadang kita berlaku semacam itu. Apapun yang dilakukan oleh orang, kita ini kadang-kadang tidak mampu menjaga mulut untuk berkomentar. Lain kita itu nuruti omongan orang, wes tidak tahu kita nggak sobek kita. Pakai aja jual bebek beres. Yang penting nggak ngelarang ngomong beres. Mau gini mau gitu, yang penting tidak menyakiti orang lain, tidak mendolimi orang lain, sah-sah saja kita ini. Dan menghormati hak orang lain. Nah itulah, ayo kita jaga mulut kita, karena mulut inilah yang paling banyak membuat orang itu melakukan dosa-dosa. Ada kalimat wailun likulli humazatin lumazah. Apa bedanya? Dulu sudah pernah sampaikan di tafsir surah Al-A'raf ya. Sudah disampaikan apa bedanya al-lumazah sama al-lumazah. Kalau al-lumazah itu padanannya nanti dalam Al-Quran itu wala talmizu anfusakum. Jadi kalau namanya lumazah
itu mencela orang, ngelokne uang pakai mulut, itu lumazah. Al-Qur'annya bilang apa? Wala tamizu anfusakum, jangan mencela kepada sesama kalian. Di atasnya memakai la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Yaskhar itu menghina, yaskhar itu molok-molok, ngetrek-ngetrek. Itu bagian daripada lumazah. Dan diawali oleh Allah dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Dan seterusnya. Kalau lumazah itu berarti menghina orang, mencela orang melalui perbuatan. Mulutnya mungkin tidak mengatakan apa-apa, tapi tubuhnya ini, gerakannya ini menunjukkan kalau dia menghina orang. Ada orang itu meripati gak pati ketok, lanjutnya itu normal, total normal, nggak ngomong menghina dia penglihatan itu, tapi jadi di depannya dia itu berlaku seperti orang yang nggak ketok. Itu namanya humazah. Itu humazah. Saya masih ingat ketika almarhum Gus Dur yang dihina di televisi. Akhirnya banyak protes, insya Allah. Ya, bukan pakai mulut tapi pakai bahasa tubuh. Baik. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Nanti kita akan bahas khusus adabul jirah. Ini sudah saya siapkan untuk slide-nya adabul jirah di sini nanti. Adabul jirah itu berarti adab-adab hubungannya kita dengan tetangga. Nanti akan ada saya sendiri untuk masalah tetangga. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini nanti akan saya bahas khusus di adabud dhaif atau adabud dhiyafah. Adab-adab etika-etika ketika kita menerima tamu, nanti akan saya bahas ini. Indah sekali Islam itu, semuanya diatur dengan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau orang itu tidak beriman mesti ngomong Islam kalian aturan. Akhirnya dia murtad karena kebanyakan aturan katanya dia. Ya kan? Ada yang murtad gara-gara mengatakan Islam itu kalian aturan. Mangan itu kau oleh kudu gini. Akhirnya dia jadi ateis, jadi murtad. Begitu setelah dia ateis, dia murtad, dia mikir ke Kristen kok begini, ke Hindu kok begini, kok Buddha ini, mikir terus. Akhirnya balik ke Islam dan dia akhirnya berpikir ternyata aturan yang dibikin Islam itu luar biasa. Tapi orang semacam ini akhirnya Islamnya jadi kuat akhirnya. Ya, karena dia tadi sudah murtad tadi ya, nantinya dia ateis, dia mikir nggak agama sana nggak terus nyoba agama ini terus, akhirnya balik ke Islamnya. Daripada yang Islamnya sejak lahir kayak Sopo bisa repot juga. Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah, itu yang paling pertama, adab dalam posisi kalam, adab dalam posisi berbicara adalah tidak berbicara kecuali bicaranya yang baik. Kalau tidak bisa ya dia. Yang nomor 2, antum khatiban nasa ala qadri uqulihim, supaya Anda berbicara kepada orang, kepada manusia ala qadri uqulihim, atas kesesuaian ukuran akal mereka. Kalau dalam bahasa pendidikan itu, kalau bicara sama orang dilihat kognitifnya, daya akalnya.
lek ngomongi karo wong apa mohon maaf tidak bisa memahami mencerna bahasa-bahasa ilmiah, ya gak usah pakai bahasa-bahasa ilmiah. Ngisi kajian pakai bahasa ilmiah, bingung jamaah. Oh, dong ini kesimpulan ini bisa baris nyapa bulat-bulat di bahasa ilmiah ini mundur. Bahasa psikologi ini, bahasa sosiologi ini, gak nuduh jamaah. Pakailah bahasa-bahasa yang sederhana, yang itu yang oleh Al-Quran disebut dengan qaulan maisura tadi itu. Kata-kata yang mudah dipahami, supaya orang itu tidak salah paham. Coba kita lihat di sini ya. Kata Nabi, ma'anta bimuhaddithin qauman hadithan la tabalughuhu qulubuhum. Ada kalimat kata berluhur yang tidak nyampe, ucapan itu tidak nyampe kepada akal mereka. Bingung kan dia kayak di masjid masjid besar itu, bingung ngomong apa. Ini saja ngaji foto. Oh kita ini nggak tahu kuliah kok pakai bahasa kuliah. Akhirnya kan nuntut orang itu baru gak datang akhirnya, males akhirnya. Kalau orang kuliah begitu ini bukan kuliah tapi ini pengajian. Bagaimana untuk memberikan pencerahan, bukan perkuliahan. Ya, ada yang bilang sama saya, tak amat-amati bahasanya gini pak, saya endingnya masih itu seret monoton. Tapi di bulan-bulan tentu saya pakai bahasa ilmiah. Nah, jangan begitu. Kalau Rasulullah SAW mengatakan latar belum yang kalau akal mereka itu sudah nyampe dengan ucapan-ucapan seperti itu, illa kana li batihim fitnah, kecuali akan ada dari sebagian mereka itu fitnah itu kekacauan, salah paham dan sebagainya. Kalau Syekh Syidi Jenar menyampaikan manunggali kaulan Gusti dengan bahasa-bahasa tasawuf falsafi yang sebenarnya tidak semacam itu, dan orang yang awam yang tidak pernah belajar tauhid, yang tidak pernah belajar syariat, akan seharusnya syariat baru, kemudian thariqah baru, hakikat marifat kan begitu. Ini syariat itu belum aku langsung mencorot nih marifat. Akhirnya fokus gak belum sembahyang, gak belum sholat, sing penting eling, susah kabeh. Susah ngantemi wong ditakoni kok ngantemi wong. Lah itu Gusti Allah ning awakku sing ngantemi itu aku, iki Allah sing ngantemi ngono kalian. Loh itu namanya latar ukuluhum dan nyampe. Dan nyampe. Begitu disampaikan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid, dan kami ini lebih dekat daripada urat leher manusia. Gak diterangkan secara lugas, bahasa yang sederhana, yang kepenak. Akhirnya salah paham. Ditakonya kok gak sholat? Loh, lah aku sholat kan berarti aku nyembah aku dewi. Loh, mana itu tadi Pak? Menjadi salah paham. Pakailah bahasa-bahasa yang memang bisa dicerna. Kalau bicaranya sama anak SD, yo ojo gawe rumusnya matematika arek SMA. Wes gagal paham tok seperti ini deh. Nah, ngaji itu ya pakai bahasa-bahasa yang sederhana, yang bisa dipahami, kemudian bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang paling penting. Nah, itu pesannya Nabi seperti itu. Kalau kita nyampaikan suatu pembicaraan, yang pembicaraan itu malah tidak nyampe kepada akal orang yang diajak bicara, nanti takutnya salah paham. Omongannya sih bisa ngomong, gak fokus, ngantuk-ngantuk, sengir-sengir. Ya, ada Pak Ustadz ya, nyampaikan tentang najis mughalato, najis mukhafafa, najis mutawasiton. Kebetulan saya disampaikan ini masalah kiri, masalah anjing, najis mughalato, dan menyampaikan beberapa pendapat, sebagian kecil pendapat ulama tentang najis mughalatonya anjing. Ya karena si rumah seliar-seliar, akhirnya jadi salah paham, akhirnya dilapor nih, dianggap aliran sesat. Mau dilungguhi bareng-bareng, diterangno ngalor itu didetailkan, ternyata sing salah paham sapa? Sing ngrungokne, dudu sing nyampaikan. Ya itu tadi kalau itu mau. Nah,
Hati-hati. Makanya memang pakai bahasa yang qaulan maisura. Apa qaulan maisura tadi? Kata-kata yang mudah dipahami. Jadi kan kalau ngaji kemudian ada bahasa-bahasa yang tidak terpahami, mending jadi ngacungkan jempol, tanya yang baik. Tanya yang baik. Daripada aku yang guri salah paham dan budel. Mau bos mau jadi ngaji nggak paham mau budel. Daripada semacam itu. Wong sing nyatet terus kalau paham, apa mana sing gak nyatet? Wong sing mendeli fokus saya ora turun karuan paham, apa mana binya puluran, apa mana dituru-turu sebujung baru mantu-mantu. Nah itu loh Pak. Jadi memang itu sering muncul salah paham, terutama kalau dalam dunia tasawuf. Kalau tasawuf falsafi ini kan orang kalau menyampaikan betul-betul kudu memang. Kalau mereka itu, tapi bagi itu nggak paham ya wis melenceng semuanya jauh, kayak semacam kemarin itu. Tak terangkan pelan gitu, pelan namanya ibu. Itu saya bilang hidup itu Allah yang Allah mau. Hidup itu apa yang Allah mau, bukan apa yang kita mau. Saya pakai seperti itu kan enak. Hidup itu apa yang Allah mau, bukan kita yang mau. Salah paham akhirnya ngajun Pak Ustaz, kita tidak usah bekerja cuma terima pandu. Berarti awal-awal dia tidak pahami. Boleh apa pasal? Ya, pas apa ya? Yang diingat cuma kaidah itu. Terus saya bilang, ibu bukan seperti itu pemahamannya. Akhirnya balik mengulang lagi. Silahkan Anda berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin karena itu adalah perintah. Kalau memang ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu hidup itu apa yang Allah mau, bukan kita yang mau. Maka kaidahnya lagi adalah ma la yakunu billahi la yakun. Sesuatu yang memang Allah tidak mengizinkan tidak akan terjadi lagi. Lah itu. Wes, ngomong sama ngomong sing penak supaya bisa terpaham. Sebelum masuk yang ketiga, monggo ada didiskusikan dulu. Kamu berarti 100% paham ya. Atau mungkin malah sudah paham. Baik, ini tentang doa salat duha. Atau pertanyaan. Jadi tentang doa salat duha yang Allahumma inna du'a du'auka. Jadi memang doa yang inna du'a du'auka wa jama'a itu kalau mengikuti penelitian sanad ataupun matan ya, banyak para ulama yang menyebut bahwa doa itu dhaif. Doa itu dhaif, tidak diamalkan. Apakah ada hadis yang jelas setelah sholat duha? Tidak ada. Nah, jadi kalau kita habis sholat itu sholat 5 waktu ya. Kalau untuk sholat 5 waktu jelas istighfar 3 kali, kemudian Allahumma salam 1 kali, kemudian tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, seterusnya itu. Kalau yang selain sholat 5 waktu tidak ada dalil yang sahih tentang bacaan ini bacaan itu. Kalau seperti sholat malam memang mungkin perbanyak beristighfar dan seterusnya. Untuk sholat duha saya belum menemukan yang sahih tentang masalah bacaan khusus setelah sholat duha. Apalagi bacaan khusus untuk melancarkan rezeki Allah. Ya, itu ya Bu ya. Jadi yang kita ajarkan kepada anak-anak itu apa?
Kalau memang Rasulullah Muhammad SAW itu tidak mengajarkan apa-apa, ya kita tidak mengajarkan apa-apa. Ajarkan saja apa-apa yang memang sudah diajarkan Rasulullah. Kalau memang tidak ada sesuatu yang diajarkan, apa yang mau diajarkan? Pak, kalau maunya setelah sholat duha tak baca apa-apa langsung berdoa kepada Allah, boleh? Boleh. Mending itu yang kita ajarkan kepada anak-anak. Apa doanya? Kalau memang tidak ada batasan dari Rasulullah, doa apa yang kita baca, silakan mau baca apa. Ya. Sang paling hafal anak berpikir di wali-wali aja, warhamna kama rabbayani shaghira. Jangan diajari setelah sholat duha membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apalagi Allahumma barik lana fima razaqtana. Jadi itu sesuai semacam itu. Itu jawaban saya Bu ya. Jadi kemarin di Nurul Hikmah saya katakan bahwa kita mengenalkan sunnah. Sunnah itu juga ada sunnah yang dikritisi, ada yang dhaif, ada yang maudhu, ada yang sahih. Kita berupaya ngambil yang sahih-sahih saja. Kalau tidak sahih, kita khawatir terjatuh kepada pendustaan atas nama Nabi. Dalilnya apa? Man kadziba alayya muta'ammidan falyatatawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, ya, muta'ammidan secara sengaja, falyatatawwa maq'adahu minan nar. Maka berhendaklah siap-siap untuk menempati tempatnya di neraka. Wong itu bukan dari Nabi, kenapa kita mengatakan dari Nabi? Itu namanya dusta. Wong itu bukan diajarkan oleh Nabi, kita ngotot mengatakan itu sunnah, itu namanya dusta. Nah, lebih baik tidak. Ini jawaban panjang saya itu ya. Jadi tidak ada dalil-dalil yang khusus setelah sholat duha itu apa. Oke, yang lain. Monggo. Bisa lebih dasar ini pengaruhnya. Mungkin kalau sekarang dengan di WA, di Telegram atau media sosial yang lain, ya benar selama ini enggak ngomong, tapi tulisan itu lele-lele. Masa nih dia ngomong enggak kena sama saja, sama modelnya. Bedanya cuma di WA, ngomongnya di WA. Ya, jadi dengan di grup WA itu mesti hati-hati. Kemarin ada grup, kita ada di grup terus dan ngomong boleh dikeluarkan sama adminnya. Nah, jadi kan jadi admin di grup, kalau ada di grup itu ngomong boleh topnya boleh. Lihat di grup bapak, lihat paling kesel mau ngayu topnya boleh. Bapak itu seneng aja, itu dibaca sama saja. Jadi monggo. Ada yang mengatakan bahwa bahasa itu relatif kurang. Artinya tentang kebaikan itu sesuai dengan bahasa itu sendiri. Sehingga kalau kita munculnya misalnya dulu bahasa misalnya pojok kampung, kalau itu dikatakan bahasa itu diklaim ini bahasa jelek, tapi kenyataannya malah kan karena bahasa itu kan minat, sehingga ukurannya jelek dan baik itu sesuai dengan bahasa itu sendiri. Baik. Parameter agama itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Kalau umpamanya parameter baik itu diserahkan kepada akal manusia dan kebiasaan manusia, habis Pak agama ini, habis agama ini. Saya contohkan paling gampang, baca Al-Quran itu baik kan? Baik ya, baca Al-Quran itu baik. Tapi kenapa Rasulullah Muhammad SAW melarang kita baca Al-Quran ketika sujud sama rukuk? Apa kita akan ngotot? Yang penting kan api. Apinya itu barometernya siapa? Wong nun sewu di pojok kampung yo isu-isu bareng. Bagi orang yang pakai barometer manusia katanya api. Bukan, barometer itu bukan manusia.
Agama itu barometernya bukan manusia. Jangankan manusia, saya berani mengatakan barometer kebaikan itu bukan ulama, bukan ustaz, bukan kiai, tapi barometer kebenaran kebaikan itu Al-Quran dan Sunnah. Misu-misu kok jadi masih bagus. Makanya memang saya tidak sepakat dengan Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah itu bilang, kalau andai kata tidak dikirimkan seorang nabi, manusia itu sudah mampu untuk menggali mana yang baik, mana yang buruk. Saya tidak sepakat itu. Kalau memang itu iya, harus habis Pak. Jadi kita bicara kata-kata baik itu kita lihat dalam posisi keagamaan atau bukan. Karena kita bicara tentang masalah agama, maka kata-kata relatif harus kita buang. Karena barometernya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Untuk dong itu konco diwi apa wis. Saya repot kan akhirnya. Konco ini diceluk babi, bahkan nun sewu. Ada anak-anak SMP nanti konco itu celeng. Dokter anak diceluk celeng. Lah sing diceluk itu belum naik. Lah kemudian akhirnya kan posisi karena memang guyon, karena memang sudah terbiasa celeng. Apakah itu tetap dikatakan baik? Tidak bisa. Wong jenenge orang dipanggil celeng. Itu yang kemudian dalam Al-Quran dikatakan wala tanabazu bil alqabi sal ismu fusuqu ba'da iman. Jadi begitu Pak. Jadi baik benar saya sepakat bahwa barometernya bukan akal manusia, bukan adat istiadat. Kalaupun adat istiadat itu boleh dijadikan patokan hukum dan syarat. Al-adatu muhkamatun malam yukhalifis syar'a. Adat itu boleh dijadikan patokan hukum selama dia tidak bertentangan dengan syariat. Itu Pak. Apalagi anak-anak kita sekarang itu kalau sekolah leman di kaca itu nyeluk jadi papane. Betul ya Bu, itu jadi guru-guru itu. Oh bapaknya sering ngaku disuruh, kus lama kalau kalau saya ketemu seperti itu kita lambi kita. Tapi kalau kita lumuri kita jauh ngomongan si pena itu kurang ajar. Dan itu kalau mau dikatakan relatif Pak Umsi celur seneng itu ya wah habis. Etika kan hancur. Cukup Pak? Cukup, insya Allah. Puluhan ini senyap. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita di husnul khatimah karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita keturunan kita adalah anak yang saleh dan salihah, keluarga kita adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan usia kita, umur kita senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan-kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.